Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya ya mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syohri sodri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang jaringan komputer ya. Sebelumnya, kali ini kita sudah sampai di presentation layer. Oke. Saya akan tampilkan presentasinya. Oke, presentation layer ya. Jadi layer ini ada di layer 6 ya. Nah, kalau di TCP/IP model ada pada layer application ya. Jadi satu ya. Oke, kalau di OC model kita ada di layer 6 ya. Nanti di sana ada beberapa protokol, tapi nanti akan lebih banyak kita bahas di layer application ya. Oke. Nah, di presentation layer ini fungsinya adalah mengubah format data dari aplikasi ke format jaringan komputer. Misalnya kita mau mengupload file gambar JPG. Nah, itu dikonvert menjadi format data yang dikirimkan melalui jaringan komputer di sini. Kita mau mengupload file dokumen ya. Nah, itu dari file MS Word atau Excel kita apa namanya mau upload diubah menjadi format data yang bisa dikirimkan melalui jaringan komputer ada di sini. Oke, ya. Sekaligus di sini juga ada kompresi data, ya. Kompresi data, jadi agar data itu bisa lebih cepat terkirim, maka sebaiknya dia akan dikompresi, dikecilkan terlebih dahulu, ya. Algoritma yang umum di sini ada LZSS, ya, dan Huffman coding. Kemudian selain kompresi juga ada enkripsi di sini ya. Jadi kalau kita bermain-main dengan enkripsi itu ada di layer ini ya. Contohnya ada RSA dan AES. Nah, protokolnya apa saja di sini yang apa namanya sering digunakan. Nah, di sini ya. Yang pertama ada ASN.1 ya, Abstract Syntax Notation 1 ya, mendefinisikan format data yang standar dan terstruktur, memungkinkan pertukaran data yang aman dan andal antar aplikasi yang berbeda. Jadi ini data yang Anda kirimkan itu akan dikonvert, diubah menjadi format data yang standar yang bisa dikirimkan melalui jaringan komputer sehingga nanti di sisi penerimanya akan direkonstruksi ulang, akan dibuat ulang sesuai dengan file aslinya. Ya. Oke, kemudian XML ya, ini udah nggak asing ya mungkin buat Anda. Nah, di sini format yang fleksibel dan mudah dibaca oleh manusia ya. Sering digunakan dalam web service dan aplikasi terdistribusi ya. Jadi Anda sudah belajar apa namanya sistem terdistribusi. Nah, nanti pasti akan pakai XML ini ya. Atau JSON ya. JavaScript Object Notation ya. Nah, di sini biasanya Anda pakai pemrograman web dan mobile itu tidak asing lagi dengan JSON. Nah, XML, JSON, ASN.1 ini akan diproses di layer ini ya, sebelum dikirimkan ke apa namanya targetnya ya. Jadi nanti dengan ini Anda bisa lebih memahami ketika nanti Anda belajar tentang pemrograman distribusi ya. Oke. Implementasinya bagaimana? Contohnya, pada pengiriman email, ya, presentation layer digunakan untuk mengkonversi email ke format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Ya, jadi email kan ada subjeknya, ada bodinya, ada CC, ada BCC, ya, ada header, ada footer. Nah, itu semua kan akan diubah menjadi format yang dapat dikirimkan melalui jaringan komputer. Kemudian email Anda jika memungkinkan akan dikompresi ya dikecilkan sehingga lebih cepat pengirimannya. Nanti di apa namanya eh, tujuannya dia akan diekspand lagi, akan dibesarkan kepada menjadi file aslinya. Kemudian jika Anda memilih protokol enkripsi itu bisa ya, akan dienkripsi untuk meningkatkan keamanan dari pesan yang Anda kirimkan ya. Kemudian pada streaming video misalnya, ya, jadi pada presentation layer digunakan untuk mengkonversi video ke format yang dapat ditransmisikan dan ditampilkan ke perangkat penerima, ya. Jadi apa namanya? Ketika kita streaming itu kan dia ada formatnya tersendiri, ya. Dan format itu agar bisa dikirimkan harus konversi lagi, diubah lagi menjadi format yang dapat dikirimkan melalui jaringan komputer, ya. Dan juga bisa dilakukan kompresi data untuk menghemat bandwidth, ya. Contohnya dia menggunakan Huffman coding tadi, ya. Atau pada transfer file, pada pengiriman file ya.
Nah, di sini yang tadi sudah saya ceritakan di awal, untuk mengkompresi file ke format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan komputer, ya. Juga dapat menggunakan enkripsi di sini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk bahasan pada layer ini. Kita akan sambung lagi pada layer selanjutnya, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.